15. Doa mulai. Agung Rizky Ramadan, Aidil Al-Bukhari, Akbar Mudafa, Alvin Zarifakul Hakim, Amanda Viola Putri, Amira Balkis, Ami Al-Katiri, Berlian Denoza. Oh, ini suratnya ya. Dani Effendi, Fajar Ihsanul Huda, Farel, Gila Mahariski, Kaila Nafiza Rahman, Aisyah Ainul Ayat, Muhammad Arif Devan, Muhammad Bilal Akbar, Muhammad Zaki, Muhammad Fadil Ansari, Muhammad Lutfi, Nasira, Naswa Kamila, Putri Kirana, Rafli, Raihana Ida Zikri, Selvia Angelina, Safa Razika Putri, Baby Octavia, Yazid Akil. Baik, sebelum kita masuk kepada materi yang baru, Bapak ingin bertanya terkait dengan materi sebelumnya, yakni tentang mengamalkan toleransi dan empati di dunia digital. Apa yang kalian ingat tentang toleransi? Ada yang masih ingat tentang toleransi? Apa? Toleransi? 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 Yuk. Yuk. Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan. Baik itu perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, dan semua perbedaan. Kita harus meyakini bahwasanya manusia, setiap individunya berbeda, paham? Lalu yang kedua tentang empati. Ada yang masih ingat tentang empati? Ya, empati itu saling tolong menolong. Ada yang lain yang bisa menyempurnakan? Empati, empati, empati. Empati, ya, ya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, atau istilah bahasa Minangnya adalah tenggang rasa atau tenggang raso. Jadi, sifat empati ini adalah sifat alamiah manusia, karena manusia itu memiliki hati nurani. Jadi, ketika seseorang misalnya merasakan kemarahan, maka manusia biasanya akan merasakan hal yang sama. Contohnya, terjadi musibah di suatu daerah. Kita, kalau memiliki kelebihan materi, kita akan membantunya dengan uang. Kalau kita memiliki waktu yang luang, kita akan membantunya dengan tenaga. Lalu kita paling minimal
kita tidak punya uang atau materi, kita tidak punya tenaga, kita bisa mendoakannya. Paham? Lalu sekarang kita masuk kepada dampak dari perundungan digital. Tujuan pembelajaran dari materi ini hanya 3 yang harus kalian capai. Yang pertama, kita mampu mengetahui pengertian atau definisi dari perundungan digital. Lalu yang kedua, kita mampu mengetahui contoh-contoh, bentuk-bentuk atau seperti apa saja yang dikategorikan sebagai perundungan digital. Yang ketiga adalah kita semua mampu mengetahui bahaya atau akibat atau mudarat dari perundungan digital. Sampai sini paham kan? Ini istilahnya, tujuan pembelajaran ini adalah batasan pembelajaran kita. Sampai mana apa saja yang akan kita capai di pembelajaran ini. Jelas? Lalu kita masuk kepada materi pertama, yakni apa itu perundungan digital. Perundungan digital, nama kerennya atau nama lainnya adalah cyberbullying. Cyberbullying itu adalah tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang di dunia digital atau di dunia internet. Cyberbullying ini adalah serangan yang melukai atau mengenai psikologis korban atau biasa disebut dengan mental. Jadi orang-orang yang terkena cyberbullying biasanya dia akan kena mental. Paham? Secara definisi perundungan digital itu apa tadi? Apa perundungan digital? Melalui jaringan internet atau teknologi informasi. Sampai di sini paham? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Lalu yang kedua adalah contoh dari perundungan digital atau bentuk-bentuk dari perundungan digital atau apa aja kegiatan dari perundungan digital itu. Yang pertama adalah mengirimkan pesan kasar atau mengancam orang lain. Sini siapa yang punya WA? Punya semua? Siapa yang hobi berkata-kata kasar dengan temannya? Yang hobi berkata-kata kasar? Nggak ada? Yang hobi ngancam-ngancam temannya? Nah, kata-kata kasar di sini adalah ketika kita mengirimkan pesan ke seseorang, kita menyematkan atau menggunakan kata-kata kasar, itu sudah termasuk dari perundungan digital. Apapun jenis kata kasarnya, misalnya kata-kata kebun binatang lah, kata-kata yang tidak pantas diucapkan lah, itu termasuk kepada perundungan digital. Lalu kita mengancam teman kita di dunia digital. Misalnya ketika teman kita mungkin tanda kutip dia bercanda lah, menurut kita itu berlebihan. Kemudian kita ancam dia melalui pesan WhatsApp. Contohnya, Dil, dan tunggu aku besok di sekolah, dan tunggu aku. Misalnya kayak gitu kan. Aku tinju kamu di sekolah nanti, gitu kan. Itu merupakan ancaman. Sudah termasuk teks yang mengancam. Jadi, ketika kita mengucapkan atau mengetik kalimat tersebut, itu sudah menjadi perundungan digital atau cyberbullying. Sampai di sini paham? Mengirimi pesan kasar yang mengancam? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Lalu yang kedua adalah membuat akun palsu untuk meniru atau melecehkan orang lain. Sekedar informasi, orang-orang pelaku cyberbullying atau perundungan digital itu adalah orang-orang yang memiliki mental yang lemah atau mentalitas yang lemah. Di dunia nyata, dia bahkan sama sekali tidak berani melakukan perundungan. Tetapi di dunia maya, mereka pelaku cyberbullying beranggapan bahwasanya melakukan jadi
orang-orang yang pelaku cyberbullying itu adalah orang-orang yang tidak memiliki mental. Dia beranggapan bahwasanya dengan melakukan cyberbullying, hasrat dia ingin membuli atau hasrat dia ingin melakukan pembulian itu adalah akan terpenuhi, sehingga dia akan membuat akun palsu untuk meniru atau membina orang lain. Contohnya, siapa di sini yang hobi buat akun fake? Akun fake. Contoh akun fake itu misalnya Instagram. Kita ambil satu media sosial, contohnya Instagram. Dibuatnya namanya Abang Ganteng 21. Ada yang hobi buat akun kayak gitu? Atau Maca 21 gitu kan? Atau apalah nama-namanya. Misalnya dibuatnya nama karakter game. Misalnya Alucard lah, Clean lah, Alok lah, dan nama-nama karakter game untuk membuat sebuah akun palsu untuk menghina orang lain. Tapi tidak semua akun palsu biasanya untuk menghina orang lain. Bisa jadi dia untuk login game atau untuk membuat arsip agar orang lain tidak mengetahui akunnya, menjaga privasi dia. Jadi, tetapi kebanyakan pelaku cyberbullying dia akan menggunakan akun palsu untuk membuli orang-orang di dunia cyber. Kenapa dia menggunakan akun palsu, Pak? Kan timbul pertanyaan seperti itu. Ketika dia menggunakan akun asli seseorang pembuli itu, dia pasti akan dicari orang, atau istilah kerennya sekarang adalah didoxing orang. Misalnya, si Aidil dia membuli orang di media sosial Instagram, lalu dia menggunakan akun asli, maka si Aidil bisa besar kemungkinannya dicari orang karena dia telah membuat orang tersinggung. Lalu dia dicari orang, didatangi rumahnya, misalnya diminta klarifikasi. Masih untung dia diminta klarifikasi secara kekeluargaan. Bagaimana korban bullying Aidil tadi kalau dia membawa pihak kepolisian? Itu masalahnya akan rumit. Jadi kita jangan sekali-kali menjadi pelaku cyberbullying. Ingat, cyberbullying itu dampaknya besar sekali dan efeknya ke diri kita pun sangat tidak bagus atau sangat buruk. Paham? Lalu yang ketiga adalah membagikan foto atau video memalukan orang tanpa izin. Siapa di sini yang hobi buat stiker kawannya? Yang hobi membuat stiker? Nah, jadi ketika misalnya kawannya sedang tidur, difoto gitu kan, dibuatkan pula stiker WhatsApp gitu untuk bahan lucu-lucuan ya kan. Tetapi kalau kawan kalian tidak terima dengan hal itu sama saja dengan perundungan digital. Karena dia merasakan malu. Dia pasti malu muka dia dijadikan stiker gitu. Iya kan? Ada sini yang nggak malu muka dijadikan stiker? Ada? Tidak kan? Pasti malu kan? Dijadikan stiker, istilahnya gini, aib orang di foto-foto gitu ya kan. Jadi ketika kalian melakukan itu, kalian sama saja sudah melakukan perundungan digital. Paham? Ada yang ingin ditanyakan tentang contoh-contoh perundungan digital? Tidak? Lanjut. Yang ketiga adalah mengapa perundungan digital itu berbahaya. Yang pertama, korban yang terkena perundungan digital itu akan merasa sedih, takut, dan cemas. Itu pasti, karena tadi contohnya adalah dia mengirim pesan teks yang mengancam. Otomatis orang-orang yang diancam atau yang dibully itu pasti dia merasa takut dan cemas. Psikologisnya terganggu. Ini dampak yang paling minimal. Korban akan merasa sedih, takut, dan cemas. Ketika cemas ini, sedih, takut, dan cemas ini menjadi banyak atau sudah berlarut-larut, yang kedua adalah dia akan terkena masalah kesehatan mental. Biasa kita sebut dengan apa? Kesehatan mentalnya? Depresi. Kalau sudah depresi berat, orang bisa bunuh diri atau
gantung diri. Banyaklah metode-metode bunuh diri yang akan dia lakukan. Misalnya melompat dari jembatan lah, gantung diri lah. Pokoknya dia bunuh diri cuma gara-gara kita bully di dunia internet atau dunia maya. Jadi yang berikutnya adalah menurunnya prestasi belajar. Misalnya kawan kalian dijadikan informal speaker atau kalian bulilah di media sosial atau di dunia internet. Kemudian dia malas-malas lagi masuk kelas atau masuk sekolah karena dia merasa dibully. Kalau dia tidak masuk ke sekolah, pastinya tidak dapat ilmu kan? Tugasnya tidak selesai kan? Nilainya tidak ada kan? Kalau tugasnya selesai nilainya tidak ada kan? Jadi pasti prestasinya menurun karena dia tidak mengikuti pembelajaran. Lalu yang keempat adalah rusaknya reputasi. Pastinya ketika orang dibully di media sosial, reputasinya itu bisa dibilang rusak. Misalnya, saya nama awak, Rapli, awak foto si Rapli itu, awak unggah di Facebook dengan caption orang gila. Kalau orang percayanya orang gila, Pak, gimana? Kalau orang percaya dia kalau orang gila gitu. Jadi hati-hati. Bisa jadi orang percaya ini benar-benar orang gila gitu. Padahal dia tidak gila. Atau orang apalah, banyaklah masa-masa lain untuk menjatuhkan seseorang, untuk merusakkan reputasinya. Jadi ketika kita mempost itu istilahnya berita hoax, kan itu sudah masuk berita hoax tuh. Awak masukkan, awak foto orang, awak tuliskan captionnya macam-macam gitu kan, yang tidak sesuai kenyataannya. Kita sudah termasuk ke dalam pelaku cyberbullying atau perundungan digital. Sampai di sini paham? Ingat ya, ini bakal masuk di UAS. Jadi kalau ingat-ingat poin-poin ini, yang pertama tadi akibat dari perundungan digital adalah korban akan merasa sedih, takut, dan cemas. Kemudian menurunnya prestasi belajar. Yang ketiga adalah rusaknya reputasi. Yang keempat adalah masalah mental. Yang kelima adalah mengakibatkan seseorang bunuh diri. Paham? Lalu yang keempat, cara mencegah atau cara meminimalisir dari perundungan digital itu sendiri. Yang pertama adalah, yang ini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Lalu yang keempat adalah cara mencegah perundungan digital. Yang pertama adalah jangan sekali-kali kita ikut melakukan perundungan digital. Di dunia internet, biasanya orang-orang yang melakukan cyberbullying itu rata-rata ikut-ikutan. Misalnya dapat berita, misalnya selebritis lah atau artis. Orang banyak yang bully, kita ikut bully-bully orang itu pula. Itu adalah tindakan yang salah. Awalnya cuma ikut-ikutan, tapi nanti lama-lama jadi kebiasaan. Jadi jangan pernah memulai atau mengikuti tindakan perundungan digital atau cyberbullying. Sampai sini paham? Lalu yang kedua, ketika kita mendapatkan atau menjadi korban cyberbullying, kita bisa melaporkan tindakan perundungan digital yang kita alami. Misalnya, kita bisa melaporkannya kepada orang tua kita dulu, orang tua kita, atau kita mendapatkan cyberbullying di teman-teman sekolah kita, kita bisa melaporkannya ke guru. Atau kita mendapatkan cyberbullying dari lingkungan masyarakat, kita dapat melaporkannya ke pihak berwajib atau ke polisi. Lalu mengapa kita melaporkannya? Agar kita mendapatkan dukungan dari orang-orang yang bisa kita percaya. Kita bisa membicarakan perasaan kita atau apa yang kita rasakan, atau terkait dengan cyberbullying atau bully yang kita dapatkan di media sosial atau sosial media, agar kita mendapatkan dukungan. Dukungannya tuh simpel sebenarnya untuk orang-orang yang terkena cyberbullying. Dia misalnya harus disepakati. Jangan, misalnya kalimat seperti ini yang dibutuhkan. Jangan kamu terlalu memikirkan hal kata-kata yang disampaikan orang di media sosial, karena mereka tidak tahu apa yang kamu alami. Dia perundungan digital ini bersifat ketika atau verbal.
Dan menyerang psikologis, cara mengobatinya cuma satu, yaitu dengan psikologis lagi, dengan dukungan moral. Karena dia minum obat pun orang depresi nggak bisa kan? Minum obat nggak bisa, disuntik nggak bisa, diminum obat bisa, cuma obat penenang. Habis obat penenangnya tuh bangkit lagi depresinya. Tetapi ketika kita mengobati orang depresi atau istilahnya cemas, takut, gelisah tadi yang berlebihan dengan kata-kata atau dengan kata-kata motivasi lainnya, insya Allah bisa meringankan atau menghilangkan beban depresi tersebut. Paham? Lalu cara yang berikutnya adalah jangan menyimpan pesan atau gambar yang membuatmu merasa tidak aman. Misalnya, ketika ngumpul kalian di sejarah stiker di grup itu, di grup lokal kalian simpan. Yo. Nah, berarti kalian mantap, mental kalian bagus. Jadi kalian tak bisa istilahnya dibully gitu kan? Istilah kalian menganggapnya bakaran. Tetapi pada kasus lain, ketika kalian betul-betul tidak nyaman dengan stiker tersebut, bisa kalian hapus atau kalian blokir orang yang mengirimnya tersebut. Kan di WhatsApp bisa hapus pesan ke saya kan? Gunakan fitur tersebut untuk menghapus pesan-pesan atau gambar yang membuatmu merasa tidak nyaman. Sampai di sini paham? Lalu yang terakhir adalah kita wajib menjaga akun sosial media. Jangan sampai kita menjadi korban perundungan digital dengan cara menjaga privasi kita. Misalnya, ketika kita membuat akun Instagram dan kita tidak ingin orang lain masuk ke Instagram kita bisa menggunakan fitur privasi atau privat kan, akun privat. Siapa di sini yang sudah menggunakan fitur akun privat? Awak, tetap. Jadi, ketika kita menggunakan akun privat, kita bisa menyeleksi orang-orang yang ingin berkunjung ke akun media sosial kita. Misalnya cuma keluarga, teman terdekat. Jangan sampai orang-orang random, tibanya orang-orang yang nggak jelas yang memasuki atau yang melihat akun media sosial kita. Orang-orang random ini kita nggak tahu sifatnya kan. Bisa jadi foto kita agak gelap dikit. Jelek kali fotomu. Kan itu sudah termasuk perundungan digital ketika mereka mengomentari. Jadi intinya adalah kita wajib menjaga privasi kita. Jangan sampai orang lain tahu tentang diri kita. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Lanjut. Nah, di sini Bapak ada kuis mengenai dua materi. Materi yang pertama adalah materi tentang toleransi dan empati di dunia digital, dan yang kedua adalah materi tentang perundungan digital atau cyberbullying. Ini nunjuk tangan atau maju sendiri? Tunjuk tangan. Iya, maju sendiri. Siapa yang mau mulai pertama? Ada yang mau coba? Jawab kuisnya. Awak. Ya. Maju lah. Ya, dia. Nah, maju dia. Mutar dia. Waktunya terbatas dia. Cuma ini nomor apa dia? Ini nomor berapa? Ini nomor berapa? Jalan ke situ. Berikut ini adalah dalam mencegah perundungan digital adalah A, B, C, atau D. Apa D? A.
Harus titik-titik. Apa? Apa? Bijak. Benar. Nomor berapa? Nomor 10. Nama lain dari berita bohong adalah hoax. Yakin? Ya, benar. Turun tangannya dulu. Jangan pakai apa-apa. Nah, katakannya siapa? Yang laki-laki. Ya itu. Nama mana? Nama mana? 9. Coba. Apa yang terjadi jika kita menjadi pelaku cyberbullying? A, B, C, atau D? Coba baik dulu. Coba baik dulu. Waktunya. D. Oh, benar. Yang saya lagi ya. Nama apa? Tenang, masih ada sekitar 6 soal lagi. 8. Yuk, silakan baca. Sikap kamu merasakan apa yang orang lain rasakan disebut A, B, C, D. Mati? Yakin? Ya, benar. Solusi ya, Ali. Solusi ya. Nama apa? B. Apa istilah lain dari perundungan digital? B. Cyberbullying. Yakin? Ya, benar. Turunkan ada satu jalur. Ada yang coba lagi? Ya. Nama mana? Manfaat dari menerapkan toleransi dan empati di dunia digital adalah A, B, C, atau D? Oke, yakin baca dulu. Lah, jangan dilupa dah. Yang alat itu dulu. Awak lah tadi. Halo, nak. Nama apa? Nama tu. Jangan sampai salah. Ini ketentuannya berantai. Ketika salah satu dulu namanya. Berikut ini cara mencegah perundungan digital adalah A. Menghapus foto yang yakin. Nah, siapa? Alah tadi. Alah, jangan alun lagi. Apa? Siapa? Yang alun. Yang bios ya. Ayo lah. Dah, kakak dia. Bilang kalau ada berita ya boleh tambah malah tambah di bawah ini yang termasuk dalam cyberbullying adalah kecuali ada kata kecuali ya jadi D. Ya, benar. Ada yang ingin coba lagi?
Yang belum nih lah, yang sebelah sini belum ada apa tengok lagi. Pak Tengok tak kurang kan? Awak ada kaki kau. Jangan lagi kejar maju lah. Apa kan? Apa anak? Apa anak kan? Salah satu cara menunjukkan toleransi di media sosial adalah D. Yuk, nah, saya mana lagi? Yang mau coba? Dan Mariti? 10. Apa istilah lain dari kunjungan ketika sudah dua? Ya, nah, saya mau coba lagi. Coba marah. Nomor 5. Itu yang tadi le. Yuk. Masih ada 2, 3, 4, 7, 8. Ada 5 lagi. Ada yang mau coba lagi? Yang belum nih lah. Awak yang di belakang lah. Maju kamu kok. Maju ke depan. Nomor 3. Apa yang terjadi jika kita menjadi pelaku dari cyberbullying? Ya, benar. Tinggal 4 lagi, ada yang mau coba? Ya, yang muda. Yang kita kak. Nomor berapa? Berapa? 2. Cyberbullying adalah serangan intimidatif yang dilakukan seseorang di dunia internet. Tadi barusan lupa jelaskan ini. Psikologis? Ya, benar. Siapa lagi? Nama berapa? Apa? Kita harus dididik dalam melakukan menggunakan media sosial. Dua lagi. Siapa lagi? Yuk, perempuan yang yang boleh lah. Yuk, maju lah. Nomor berapa? Nomor 4. Ya, nah. Satu lagi. Ya, kamu mau di depan? Jangan salahkan, ini evaluasi ya. Sikap mampu merasakan empati ya. Di sini terkait dengan materi bullying ada yang ingin ditanyakan. Minggu kemarin ada tugas kan? Ya. Silakan dikumpul tugasnya ke depan. Silakan kumpulkan tugasnya ke depan. Buka ya. Buka bukunya. Yang mengumpulkan dengan kertas selebar, tolong dikasih nama dan kelasnya. Lah, cuma sedikit. Cuma
Sudah? Ada yang ditanyakan? Sudah. Tugas di rumah. Ada tugas tentang ini materi 2 kemarin kan? Ini tugasnya adalah Di rumah, Pak. mencari berita di internet. Boleh dari media sosial, boleh dari Google. Harus saya berbulu. Ya, yang mengenai tentang cyberbullying. Apapun bentuknya, misalnya mau artis kayak dibully atau orang biasa yang dibully, di buku PR kita. Ini PR, apa ini yang buku PR ya? Ada yang ingin ditanyakan tentang tugas? Tidak? Tidak. Pak. Tentang materi yang ingin ditanyakan? Pak. Ya. Ini dulu. Satu. Jadi, cara membuat tugasnya adalah yang pertama kita buat dulu judul beritanya. Kemudian isi beritanya diringkas saja ya. Jangan panjang-panjang. Paham? Mencari dia boleh di mana aja. Boleh di Google, boleh di Instagram, boleh di Facebook, boleh di YouTube. Pokoknya yang berisi tentang cyberbullying atau perundungan digital. Atau kalian dapati di komentar-komentar atau di tempat lain yang mengandung cyberbullying. Bisa kalian tuliskan di buku tugas atau di buku PDF. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Masih ada yang ingin mengumpulkan? Ya. Cukup. Belajar dengan siapa di sini?